Baik, perkenalkan nama saya Priscilla Indah Bagi dengan NIM 220611020645. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi perkembangan manajemen dalam konteks global revolusi Industri 4.0. Kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi terbagi menjadi dua, yaitu pertama lingkungan internal dan yang kedua lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berasal dari dalam organisasi atau semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri. Unsur-unsur dari lingkungan internal. Yang pertama, karyawan. Semakin berkembangnya organisasi, maka karyawan dituntut untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Yang kedua, manajemen. Dalam menjalankan usahanya, organisasi memerlukan koordinasi atau pengaturan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Yang ketiga, pemegang saham dan dewan direksi. Pada sebuah perusahaan publik yang besar, pemegang saham memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan melalui hak pemberian suara pada rapat umum pemegang saham. Yang keempat, modal dan peralatan fisik. Organisasi atau perusahaan membutuhkan modal untuk kelangsungan hidupnya. Untuk organisasi yang telah go publik, modal diperoleh dari para pemegang saham. Peralatan fisik seperti sarana dan prasarana juga menjadi modal suatu organisasi. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berasal dari luar organisasi atau semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Organisasi mengambil input seperti bahan baku, uang, tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal yang mengubahnya menjadi produk atau jasa sebagai output. Kita ke unsur-unsur dari lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan khusus. Lingkungan khusus terdiri dari konsumen, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan. Kita akan masuk ke dalam konsumen atau pelanggan yang menukarkan sumber daya yang dimiliki yaitu uang dengan produk atau jasa. Kedua, pemasok. Organisasi tergantung pada pemasok yang menyediakan semua kebutuhan untuk proses produksi. Karena organisasi mengambil atau membeli input seperti bahan baku, jasa, energi, peralatan, serta tenaga kerja dari lingkungan luar. Yang ketiga, pesaing. Pada berbagai usaha atau bisnis tidak terlepas dari persaingan. Dalam rangka menaikkan pangsa pasar, organisasi dapat melakukan dua cara. Pertama, mendapatkan lebih banyak konsumen. Kedua, dengan mengalahkan pesaing untuk memenangkan pasar. Untuk itu, organisasi harus menganalisis pesaing dan menetapkan strategi tertentu agar menang dalam persaingan. Keempat, kelompok kepentingan atau pressure group. Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan tertentu. Setiap organisasi memiliki kelompok kepentingan yang berbeda-beda. Kedua, lingkungan umum. Elemen-elemen lingkungan umum meliputi sosial budaya, ekonomi, politik, dan teknologi. Variabel sosial antara lain demografik, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial. Variabel sosial budaya berkaitan dengan etika, benar salah, dan tugas wajib. Kedua, variabel ekonomi. Kondisi ekonomi pada umumnya yang mempengaruhi aktivitas sebuah organisasi. Variabel ekonomi seperti upah, harga yang ditetapkan oleh pemasok dan pesaing, serta kebijakan fiskal pemerintah mempengaruhi biaya produksi barang atau penawaran jasa dan kondisi pasar. Ketiga, variabel politik. Berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi aktivitas suatu organisasi sebagai hasil dari proses atau iklim politik. Proses politik mencakup persaingan antar kelompok
dengan kepentingan yang berbeda yang masing-masing mencari peluang untuk mencari sasarannya sendiri. Keempat, variabel teknologi meliputi perkembangan baru dalam produk atau proses serta pengetahuan seperti fisika yang mempengaruhi aktivitas organisasi. Termasuk strategi menghadapi lingkungan. Ada beberapa bagian. Yang pertama, mempengaruhi lingkungan khusus, misalnya menggunakan promosi dan iklan untuk mempengaruhi konsumen. Kedua, memonitor lingkungan umum, misalnya mengamati perubahan variabel demografis, sosial, dan ekonomi. Tiga, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, misalnya mengubah desain organisasi agar sesuai dengan lingkungannya. Bagian kedua, tantangan manajemen dalam konteks revolusi industri 4.0 yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, revolusi industri, yang kedua, tantangan manajemen. Dengan referensi survei oleh pihak Grand Hotel Jambi. Apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 adalah sebuah perusahaan di mana untuk memproduksi suatu barang bisa memanfaatkan mesin dan teknologi sebagai tenaga penggerak dan pemroses. Jadi revolusi industri ini hadir untuk bisa menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Revolusi industri 4.0 juga mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0, Seduka dalam Yaya 2018 menyatakan industri 4.0 digunakan pada 3 faktor yang saling terkait, yaitu pertama, digitalisasi dan interaksi ekonomi dengan teknik sederhana menuju jaringan ekonomi dengan teknik kompleks. Yang kedua, digitalisasi produk dan layanan. Yang ketiga, model pasar baru. Lee et al. 2013 menjelaskan industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 4 faktor, yaitu pertama, peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis. Yang ketiga, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Yang keempat, perbaikan instruksi, transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. Baur dan W 2015 menyebutkan dalam mengimplementasikan industri 4.0 pada komponen tenaga kerja atau labor harus memenuhi yang pertama, kolaborasi manusia dengan robot, kedua, kontrol dan kendali jarak jauh, keempat, manajemen kinerja digital, yang keempat, otomasi pengetahuan kerja. Tantangan manajemen dalam konteks revolusi industri 4.0. Irianto 2017 menyederhanakan tantangan industri 4.0, yaitu pertama, kesiapan industri, yang kedua, tenaga kerja terpercaya, yang ketiga, kemudahan pengaturan sosial budaya, yang keempat, diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja dan peluang industri 4.0, yaitu pertama, inovasi ekosistem, yang kedua, basis industri yang kompetitif, yang ketiga, investasi pada teknologi, yang keempat, integrasi usaha kecil menengah atau UKM dan kewirausahaan. Tantangan manajemen dalam konteks revolusi industri 4.0. Berdasarkan hasil wawancara bersama pimpinan HRD Grand Hotel Jambi, tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia pada Grand Hotel di era revolusi industri 4.0 antara lain, pertama, sulitnya mendapatkan karyawan yang berlatar belakang pendidikan jurusan perhotelan. Yang kedua, masih rendahnya tingkat literasi teknologi pada karyawan dan kemampuan berbahasa asing karyawan sangat rendah. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, Grand Hotel Jambi setiap semester melakukan penilaian terhadap karyawan. Ada 3 aspek yang digunakan dalam penilaian, antara lain
Pertama, kedisiplinan karyawan. Kedisiplinan yang dimaksud dimulai dari kehadiran karyawan, dilihat dari data absensi karyawan, manajemen karyawan dalam menggunakan waktu dalam bekerja, serta kebijakan setiap hari berdasarkan semangat dan motivasi dalam bekerja. Kedua, sikap karyawan dalam bekerja. Sikap karyawan yang dimaksud ialah sopan santun, tata krama, serta interpersonal skill yang dimiliki oleh karyawan sesuai dengan SOP atau Standard Operating Procedure yang ditetapkan oleh perusahaan. Kedua, keterampilan dan kemampuan dalam bekerja. Pada aspek ini yang dinilai seperti pencapaian karyawan dalam melaksanakan tugas, keterampilan karyawan dalam melaksanakan program yang ditetapkan serta memiliki skill tambahan yang dapat memberi keuntungan bagi perusahaan. Dalam menghadapi tantangan dalam revolusi industri 4.0, diperlukan adanya pelatihan karena banyak yang membutuhkan karyawan dengan kualitas yang tinggi. Menurut Sherrington dalam Henryald di 2017 mengatakan bahwa metode dalam pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, on the job training. Pelatihan ini lebih berfokus pada peningkatan produktivitas secara cepat. Yang kedua, off the job training. Pelatihan ini lebih cenderung berfokus pada perkembangan dan pendidikan jangka panjang. On the job training ada beberapa. Yang pertama, job integration training, apprenticeship, internship dan externship, counseling, job rotation dan transfer, junior boards dan committee assessment. Yang kedua, of the job training. Ada juga beberapa, ada festival training, lecture, independent self-study, conference dan discussion, teleconferencing, case studies, role playing, simulation, program integration, computer-based training, laboratory training, program group exercise. Bagian ketiga, pendekatan manajemen dalam konteks multikultural. Ada dua bagian. Yang pertama, pemahaman tentang multikulturalisme. Kedua, pemahaman manajemen dalam multikultural. Multikulturalisme, akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Wujud budaya sendiri meliputi banyak hal dari bahasa, perilaku dan kebiasaan, sampai cara suatu kelompok atau masyarakat menyelesaikan masalah. Seiring berjalannya waktu dan arus globalisasi, kebudayaan itu sendiri mengalami perkembangan bahkan perubahan. Konsep multikulturalisme dan persebarannya. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan. Suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Untuk memahami multikulturalisme, diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Multikulturalisme, tujuan ilmu kebudayaan. Ada beberapa bagian mengusahakan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya sehingga mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama untuk kepentingan profesi mereka. Kedua, memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Ketiga, lebih tangkap.
memiliki penglihatan yang lebih jelas, memiliki pemikiran yang lebih mendalam, serta mampu menghargai budaya yang ada di sekitarnya. Keempat, diharapkan agar mereka dapat ikut dalam pengembangan kebudayaan bangsa serta melestarikan budaya nenek moyang yang luhur nilainya. Yang kelima, mahasiswa agar lebih mendalam dirinya sendiri sebagai manusia maupun orang lain yang sebelumnya lebih dikenal luarnya saja, misalnya pemikiran dan perasaannya. Keenam, mahasiswa perlu mengenai perilaku diri sendiri maupun orang lain sebagai bekal penting untuk pergaulan hidup. Pengertian manajemen dalam multikultural. Manajemen multikultural adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan yang berwawasan multikultural agar efektif dan efisien, sehingga organisasi menghasilkan output yang tidak hanya cakap sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai keberadaan pada pemeluk agama dan kepercayaan lain. Pengaruh kebudayaan terhadap manajemen perusahaan. Pada dasarnya, sebuah perubahan akan membawa sesuatu yang baru dan bisa saja meninggalkan sesuatu yang lama. Dalam dunia kerja, hal tersebut merupakan hal yang esensial yang memiliki strategi yang terkini dalam pola kerja demi mencapai visi dan misi sebuah perusahaan. Seiring dengan berkembangnya zaman, strategi yang baru sudah pasti dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sudah ada dan mempunyai tingkat kesuksesan yang lebih besar dibanding dengan budaya yang sudah ada. Sekian video perkembangan manajemen dalam konteks global evolusi industri 4.0. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Anci yang sudah memberi kesempatan untuk saya mengikuti UTS dengan membuat video seperti ini.